Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga Anda sekalian dalam kondisi sehat walafiat. Kembali lagi berjumpa bersama Ustadz Udin dalam mata pelajaran tematik tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Insya Allah pagi hari ini kita akan masuk pada pembelajaran 6. Sebelum kita masuk pada materi inti kita, mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam belajar di rumah. Mari kita sama-sama membaca doa belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, limpahkanlah ilmu kepadaku dan pemahaman yang baik. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat menemukan ungkapan yang menyatakan kewajiban dan hak dalam bertetangga dengan tepat. Yang kedua, dengan mengetahui kewajiban dan hak dalam bertetangga, siswa dapat memeragakan pengalaman pelaksanaan kewajiban dan hak dengan tepat. Yang ketiga, dengan memahami permasalahan dalam cerita, siswa dapat menentukan dua bilangan yang hasil kalinya diketahui dengan tepat. Yang keempat, dengan melihat contoh permasalahan dalam cerita, siswa dapat membuat perkalian dua bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Dan yang kelima adalah, dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan maksud ungkapan atau kalimat penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Baik Anda sekalian, mari perhatikan teks berikut ini. Wabah demam berdarah. Ayah Dayu terserang demam berdarah. Tubuhnya demam tinggi dan menggigil kedinginan. Kepalanya terasa berat, perutnya mual dan ingin muntah. Ada bintik-bintik merah di kulitnya. Tetangga Dayu pun segera membawanya ke rumah sakit. Demam berdarah penyakit berbahaya dan mudah menular. Nyamuk demam berdarah adalah penyebar penyakit demam berdarah. Seluruh warga membersihkan lingkungan. Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk dengan demam berdarah. Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Mereka juga melakukan pengasapan. Nah, Anda sekalian, dari teks tadi kira-kira apa masalah yang ada pada teks tentang demam berdarah? Nah, sekarang perhatikan. Yang pertama adalah, Ayah Dayu terserang demam berdarah. Selanjutnya, apa yang dilakukan warga untuk mengatasinya? Nah, yang dilakukan warga adalah seluruh warga membersihkan lingkungan. Nah, tadi kita sudah melihat ada kata menguras. Apa yang dimaksud dengan menguras? Maksudnya adalah mengeluarkan air dari wadahnya, misalnya menguras bak mandi. Ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkembangbiakan nyamuk, dalam hal ini nyamuk yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Jadi Anda sekalian, ketika ada penampungan air di rumah yang sudah lama atau kotor, alangkah baiknya kita mengurasnya untuk membasmi atau mengurangi perkembangbiakan nyamuk penyebab demam berdarah.
Kemudian apa yang dimaksud dengan menutup? Nah, menutup ini maksudnya adalah menjadikan wadah menjadi tidak terbuka. Misalnya menutup segala tempat yang bisa menampung air. Jadi misalkan Anda sekalian di rumah punya penampungan air atau tempat air, hendaknya ditutup. Ini untuk mencegah terjadinya perkembangbiakan nyamuk pada air tersebut. Alangkah baiknya kita menutupnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan mengubur? Nah, mengubur ini adalah memasukkan ke dalam lubang tanah kemudian menutupnya kembali. Jadi ketika ada sampah atau barang-barang bekas yang bisa menimbulkan terjadinya perkembangbiakan nyamuk di dalam wadah tersebut, maka sebaiknya kita mengubur barang-barang tersebut untuk menghindari terjadinya perkembangbiakan nyamuk di dalamnya. Pada teks wabah demam berdarah ada kalimat yang menunjukkan kewajiban. Nah, apa saja kewajiban yang menunjukkan kewajiban dalam kalimat tersebut? Yang pertama adalah seluruh warga membersihkan lingkungan. Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Mereka melakukan 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Mereka juga melakukan pengasapan. Ini beberapa kalimat yang menunjukkan kewajiban dari teks wabah demam berdarah tadi. Sekarang perhatikan lagi teks berikut ini. Dalam bertetangga kita wajib tolong-menolong. Semua orang harus membantu orang lain yang kesulitan. Ketika ayah Dayu sakit demam berdarah, tetangganya yang membawanya ke rumah sakit. Lani dan Udin segera ke rumah sakit untuk menemani Dayu. Di sana mereka melihat Dayu sedang duduk sendirian dengan muka sedih. Dayu merasa sedih karena ayahnya sakit. Ia juga memikirkan pesanan bibit bunga sedap malam. Ia dan ibunya seharusnya menyiapkan pesanan itu. Hari ini Dayu harus menyiapkan pesanan bibit bunga sedap malam. Lani membantu Dayu menyiapkan semuanya. Lani senang dapat membantu Dayu. Lani pun senang dapat membuat Dayu bergembira lagi. Ada 800 buah bibit sedap malam yang harus dikirim. Ibu Dayu sudah menyiapkan beberapa kotak kardus. Setiap kardus harus berisi bunga sedap malam yang sama banyak. Berapa kardus yang dibutuhkan? Berapa banyak bibit dalam setiap kardus? Buatlah 2 kemungkinan jumlah kardus yang dibutuhkan dan banyaknya bibit dalam setiap kardus. Nah, sekarang kita akan mencoba menentukan 2 kemungkinan jumlah kardus yang dibutuhkan dan banyaknya bibit dalam setiap kardus, di mana jumlah bibitnya adalah 800. Nah, di sini kita sudah mengetahui jumlahnya adalah 800. Sekarang kita akan menentukan kemungkinan pertama berapa kardus yang disiapkan. Nah, kemungkinan pertama adalah 8 kardus. Berapa jumlah bibit bunga dalam setiap kardusnya? Nah, jumlah bibit bunga setiap kardusnya adalah 100. Jadi 8 kali 100 sama dengan 800. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah 4 kardus yang disiapkan. Nah, untuk mengisi masing-masing kardus ini kira-kira berapa? Masing-masing berisi 200. Jadi, didapat 4 kali 200 sama dengan 800. Baik Anda sekalian, sekarang perhatikan lembar kerja siswa berikut ini. Yang pertama, pada teks wabah demam berdarah ada kalimat yang menunjukkan kewajiban. Tuliskan kalimat yang menunjukkan kewajiban dari
teks wabah demam berdarah tersebut. Yang kedua, ada 600 buah bibit sedap malam yang harus dikirim. Ibu Dayu sudah menyiapkan beberapa kotak kardus. Setiap kardus harus berisi bunga sedap malam yang sama banyak. Berapa kardus yang dibutuhkan? Berapa banyak bibit dalam setiap kardus? Buatlah 3 kemungkinan jumlah kardus yang dibutuhkan dan banyaknya bibit dalam setiap kardus. Nah, inilah 2 soal atau lembar kerja yang Anda sekalian perlu selesaikan. Semoga Anda sekalian bisa menyelesaikannya. Baik Anda sekalian, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa Anda pahami dan bisa dimengerti. Kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.